mereka datang bersama anaknya. Ibu itu Ramlah Sari, Bu Ramlah tolonglah ini obatin ibu saya gitu. Ibu saya keluar. Iya, tapi anak saya bukan tukang obat-obat katanya. Diikuti oleh nenek-nenek, kakek-kakek berjubah putih, dan saya melihat juga dia kayak ngebawa harimau putih. Terlihat juga ada kayak sosok kuda putih juga. Dan jangan kau memberikan perkataan yang buruk. Jaga lisanmu. Bahkan ayat yang kau baca pun itu adalah ibu dari semua surat. Dan kau patuh dan tundukmu hanya kepada ibumu. Karena rugilah orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Teruslah belajar dan menggali, karena ilmu tidak pernah habis. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah spiritual atau di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini di markas Mata Langit kedatangan tamu dari Langsa. Ini adalah temannya Panglima Langit, yaitu Bang Agam. Selamat datang Bang Agam di markas Mata Langit. Terima kasih. Jadi beliau ini dengan Panglima Langit ada dalam satu organisasi. Kebetulan Panglima Langit sebagai ketuanya. Nama organisasinya Kemala, Keluarga Besar Masyarakat Langsa Aceh. Dan beliau sebagai pengurusnya, ya Bang ya. Nah, beliau ini merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Merasa tidak pernah mempelajari ilmu, mengamalkan doa atau apa, tapi pernah diminta mengobati ODGJ dan alhamdulillah ODGJ-nya sembuh, dan sejak itu selalu diminta tolong mengobati orang. Bisa diceritakan awalnya gimana Bang? Baik, ini percaya nggak percaya, tapi kalau orang lain bisa lihat bohong, pasti saya juga bilang bohong gitu ya. Jadi awal ceritanya saya pulang kampung gitu, karena rumah orang tua saya pindah ke, sekarang masih ada perumahan, masih ada di BTN Sirigit, mungkin yang di Langsa di Aceh tahu tempatnya. Nah dulu orang tua saya dari PTP pindah ke BTN Sirigit, jadi saya belum pernah pulang. Akhirnya saya pulang ke sana. Nah di sana itu transportasi yang umum itu adalah becak ya. Becak itu masih dulu belum bentor ya, jadi masih becak manual, kayu. Nah, di situ kemudian karena saya baru di situ juga nyari perumahan itu, ya kita dari gang ke gang ya, nyari nama jalan. Nah akhirnya ketemu rumah ibu saya. Nah begitu saya turun dari becak, nah ada seorang ibu-ibu ya, kira-kira umurnya mungkin sekitar 50-an lah gitu ya, ibu-ibu. Nah, dia turun terus nyamperin saya. Lah saya kaget gitu ya. Dia sudah dipegangin, kaki saya dipegangin. Lah akhirnya ibu saya mendengar suara itu keluar, ditanya ada apa? Ini saya mau minta diobati sama dia. Loh bukan, ini anak saya itu insinyur bukan dukun katanya gitu. Terus. Nah ibu saya kan orangnya normal karena dia guru ya. Anak saya bukan dukun, jadi nggak bisa, dengan sedikit agak marah gitu kan. Loh anaknya baru nyampe tiba-tiba Masih capek. diserang begitu kan. Loh, dia bilang emang kenal? Enggak, saya nggak pernah, baru ketemu ini. Tapi dia ngotot minta diobatin gitu loh. Terus karena kaki saya nggak dilepas-lepas, akhirnya ibu saya tanya gimana Gam? Ya udah lepas dulu ya, saya menghadap ibu saya dulu. Biasa saya kalau ketemu ibu saya saya cium kakinya, gitu ya. Di depan rumah ceritanya. Orang gila, orang Tetangga. yang terganggu jiwa itu persisnya di depan rumah ibu saya. Rumah di BTN Sungai Paul lah, mungkin masyarakat Langsa tahu lah persisnya. Insya Allah kalau dia masih hidup, anak-anaknya juga tahu nonton ini ya. Saya lah orangnya gitu. Tapi saya bukan dukun. Nah, Sungkem ke ibu. setelah saya sungkem sama ibu saya, biasa saya kan nyuci kaki ibu saya. Itu biasa saya terus cuci, terus saya minum. Itu kebiasaan saya gitu ya. Nah akhirnya saya masuk. Nah mereka datang bersama anaknya. Ibu itu bersama anaknya ngasih tahu, oh ini Bu, nama ibu saya Ramlah Sari. Bu Ramlah tolonglah ini obatin ibu saya gitu. Ibu saya keluar. Iya tapi anak saya bukan
tukang ngobat katanya. Jadi yang udah kecil itu ibunya. Ibu anak itu. Anaknya yang minta tolong. Akhirnya Oke. anak yang minta tolong, Pak. Yang menemuin saya pertama ibu itu yang agak ODGJ tadi ya. Terus? Ya saya juga kaget kan. Nah akhirnya saya dudukin di depan. Ya udah kemarilah. Ibu saya tanya, emang bisa gam? Nggak tahu. Kalau dia minta kita bingung juga. Dikira kita dukun gitu. Ya udahlah. Akhirnya datang. Nah, dia terus duduk gitu ya, jongkok di kaki saya gitu, di lutut saya dia cungkem gini ya. Nah saya nggak tahu lah, saya tahu dalam hati ini orang apa ya, karena dia menurut saya ya orang gila, biar aja lah dengan kegilaannya. Akhirnya karena ini diobat, ya udah ibu saya bilang ya udah kalau memang bisa obatin Gam, kasihan nih. Baru tahu saya dari ibu saya, dia orang gila katanya, terganggu kalau malam suka teriak-teriak gitu. Udah mulai maghrib, udah mulai dia kumat. Saya bilang ada persoalan apa? Nggak tahu. Oh ya udah. Akhirnya dengan bodohnya saya bilang ya udah dalam hati ini ya gitu. Saya baca bismillah aja. Semoga dia sembuh ya dengan ini gitu. Saya baca bismillah, saya ambil air minum dalam gelas. Iya. Bukan dalam air putih. dalam gelas, Bu. Saya minta ibu saya ambilin air, diambil gini. Ya udah, saya taruh sini, saya baca Al-Fatihah aja gitu. Kayak dukun-dukun aja gitu, padahal bukan ya, gitu. Tapi saya baca cuma Al-Fatihah. Terus? Nah, nanti lu gue bohongin, tapi kalau memang lu sembuh ya udah, monggo silakan. Nanti sampai rumah dilepas mukanya, diusap mukanya, minum ya. Nah, 3 kali. Nggak tahu lah itu dari mana cerita. Pokoknya apa yang ada di hati sampaikan. Tapi dalam hati saya tetap saya membohongin dia, karena saya nggak punya ilmu. Jujur saya nggak punya ilmu ya. Nanti kalau bapak yang punya kemampuan jangan anu saya. Jangan dibully ya. Nah, terus. Jadi saya kasih dia. Nah malam itu terus kan dia pulang, anak-anaknya pulang, nah, kita ngobrol sama ibu saya, ceritalah rindu saya kan. Nah dia sampai akhir tidur. Nah pagi itu saya belum bangun, karena ibu saya nggak berani bangun saya karena capek barangkali ya perjalanan ke subuh. Nah datang orang itu, mungkin sama ibu saya ngobrol gini nih, tahu ibu saya udah sembuh katanya. Nah, saya juga nggak tahu. Nah saya bangun dia, Gam, loh orang itu sembuh katanya. Kau siapa? Terus saya bilang, saya nggak ada. Apa yang kau amalin? Ngapain kau di sana? Nggak ada. Maaf, itu kejadian itu ketika abang umur berapa? Umur saya mungkin sekitar antara 28-29 tahun lah. 28, 29, sekarang usianya sudah 56. 56. Berarti sekitar 30 tahun yang lalu ya, sekitar itu ya. Nah, dari umur 0 sampai umur 20 sekian itu, apakah pernah ada kejadian yang aneh? Atau itu pertama kali aneh? Kalau aneh ya itu pertama kali. Kalau saya ya, kalau dulu memang waktu kuliah aja, waktu sekolah saya di kuliah di Banda Aceh di Universitas Kuala. Kumpulan saya sama anak-anak Medan yang masa-masa kuliah mahasiswa itu agak-agak bandel ya. Jadi kita di kos-kosan. Kos-kosannya murah jadi karena serem kata orang. Di situ suka ada apa ya? Kayak ada orang selebetan. Penampakan. Memang tempatnya sih serem-serem sedap lah ya. Karena di belakangnya rawa-rawa, terus agak-agak gelap. Ya karena murah jadi ya kita mahasiswa ambil aja. Nah kalau di situ, kalau yang pulang duluan kalau belum ada temannya nggak berani masuk. Jadi jalan masuknya aja ke ruangan itu lembab terus. Nah saya nggak ada masalah. Karena saya insya Allah beribadahnya lumayan rajin, meskipun bandel. Nah suatu saat pada saat saya kerja praktek itu biasanya pada saat kita libur semester kita ambil. Saya kerja praktek di pabrik semen Andalas, masih ada di sana di Longa, Banda Aceh. Nah teman-teman pada pulang karena dia liburan kan, saya kerja praktek. Sebenarnya biasa aja, saya pulang karena dari sampai rumah tuh maghrib biasanya, selesai pulang sampai rumah mandi. Nah pada satu saat itu persis memang malah saya ingat. Begitu saya mau masuk pintunya di itu, saya merinding. Kosan itu? Saya pernah cerita juga sama teman-teman saya. Ada teman saya yang udah mau jenderal sekarang. Saya pernah satu kamar itu. Merinding. Sekali saya balik, nggak berani masuk. Balik lagi, nggak boleh masuk lagi. Merinding kan. Makin kencang dia. Saya ketiga kali, saya kabur. Jadi nggak berani masuk saya. Belum mandi nih. Waduh, akhirnya saya ke warung rokok. Nah, warung rokok itu namanya warung rokok Hamdan. Insya Allah mereka masih hidup. Nah, di situ kita jujur aja suka ngutang rokok. Namanya mahasiswa ya. Nah, terus? Rokok lah. Kenapa? Kok baru pulang nggak masuk? Enggak. Emang ada apa? Ada hantu ya? Enggak. Aku mau masuk. Emang nggak takut aku. Merinding semua.
Dia ngobrol deh, emang serem katanya gini-gini. Tambah takut kita. Akhirnya saya bertahan ngobrol lah situ karena dia ngobrol lebih lama sampai saya tenang dulu. Akhirnya udah tengah malam saya nggak masuk, saya belum mandi segala macam. Besok saya harus balik lagi kan. Udahlah saya memberanikan diri, saya baca sebisa saya baca ayat kursi segala macam saya baca. Masuk aja saya, begitu masuk nggak mandi saya, langsung tidur supaya ketemunya besok pagi. Besok pagi saya baru mandi. Nah memang di situ ada 2 kamar mandi, basah selalu. Teman-teman selalu memilih yang satu mandinya, di satu lagi nggak berani karena terlalu lembab. Macam-macam lah gambarannya, mistis segala macam. Meskipun pada saat itu saya nggak percaya kan. Biasalah kedengaran ini itu teman-teman, saya masih hidup kok insya Allah. Kalau nonton dia tahu gitu. Nah akhirnya tersebar lah itu ya, tersebar gini-gini. Saya cerita ke teman-teman gini-gini tempat ya memang tersebar gitu. Bahwa kosan itu angker. Ngeri gitu ya. Terus? Makan kita mahasiswa naik bandel-bandel ya nekat-nekat aja, apalagi murah. Nah itu pengalaman. Nah ada pengalaman saya lebih lucu lagi. Tapi setelah saya kerja di perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi, bos saya itu inisialnya R. Insya Allah Bapak masih hidup ya Pak Aryono. Nah, jadi dia punya keponakan dari Bali lah dulu ya. Kalau nggak tahu kenapa, terus sampai ke Jakarta terganggu lah jiwanya, terganggu. Jadi inisialnya itu perempuan namanya S ya. Cantik orangnya, masih muda. Cuma karena terganggu, suka teriak-teriak, nggak mau ketemu orang. Nggak ketemu orang kalau mandi, kalau ketemu orang marah-marah dia, ngamuk-ngamuk gitu. Nyakar-nyakar. Udah sekian tahun. Nah karena cerita ibu saya tadi saya ceritakan, si bos saya ini, mungkin kamu bisa ngobatin keponakan saya. Ngobatin Pak? Iya nih keponakan saya sakit, ya ceritalah. Bosnya keponakan sakit, ingin terganggu jiwanya. Aduh enggak, saya nggak bisa Pak, nggak punya kemampuan apa. Nggak, coba aja lah. Kita udah coba kesana kemari. Termasuk sama seorang profesor masalah kejiwaan ya nggak perlu saya sebutin lah gitu, nggak kelar gitu. Nah karena dia terus memaksa, coba tolonglah dibantu atau ini jalannya gitu kan. Nah karena saya merasa nggak punya kemampuan apa-apa, saya cari teman saya yang punya kemampuan, namanya Heri Marzuki. Mas Heri, Pak Haji, insya Allah sehat. Nah dia saya ceritain, nah dia punya kemampuan untuk menerawang segala macam. Oh iya coba aja. Terus ya udah Mas Heri. Nah Mas Heri itu bilang enggak, yang disuruh tuh Mas Agam di depan. Lah saya lebih takut lagi. Lah kalau gua dicakar nih gimana kan gitu. Nah saya dikasih tahu ini gini. Heri itu karena dia bisa nerang, dia kasih tahu gambaran nanti orangnya begini. Kalau gini Mas Agam harus begini. Nah kalau saya juga terlibat di dalam situ, saya cover. Kalau saya kena, tolong dipukul pakai sorbannya dia. Oh ya, terus bacanya apa? Nggak tahu. Mas Agam biasanya baca apa? Nggak ada, saya bilang. Nah, karena saya nggak punya ilmu, udahlah nanti saya kejadiannya gimana. Jadi di backup ya sama sama dia nantinya. Tapi saya suruh di depan, bukan dia. Karena menurut terawangan dia gitu ya, Agam yang harus di depan. Nah saya kan keringat dingin gara-gara itu. Jadi saya janjilah, ya udah Pak, bos saya kasih tahu, oke Pak Yono, kita ketemu lah. Jadi anak gadis itu anak kakaknya. Bapaknya saya ingin insya Allah Pak Pugur sehat kalau masih hidup. Nah, dia bawa lah ke situ. Ada di Perumnas Klender rumahnya. Terus? Nah, datanglah saya ke situ. Nah, bersama Heri. Nah, ketemu saya kasih tahu, Pak, ini Heri teman saya gini. Nah, dia yang punya kemampuan, saya enggak. Nah, Heri langsung bilang tuh, enggak, saya enggak mampu. Yang mampu ini ditunjuk-tunjukkan. Terus? Loh, gimana sih? Mas Heri gitu. Enggak, Mas Heri udah yakin aja gini. Dah. Saya makin takut. Matilah kita dalam itu. Nah, anak itu di tangga gitu, kamarnya di atas. Ngobrol lah sama ibu bapaknya, gimana cerita sebelumnya gini. Jadi dia dengan seorang aja marah-marah dia. Apalagi nanti ngamuk-ngamuk. Terus nggak pernah mau mandi, nggak mau makan diantar. Udah susah lah. Jadi oh ya udah. Terus gambaran saya kan, oh ini orang pasti begitu marah pasti mukul gitu ya. Nah saya bilang mari, siap-siap kalau saya dipukul tolong bantu. Kalau saya cekek tolong bantu. Ya. Naiklah kami berdua ke atas sama ibunya di kawat itu kamarnya. Nah dipanggil-panggil kan nggak keluar dia. Kamu gitu kan, siapa sih gitu? Kamu udah marah-marah, ngapain gitu. Enggak, ini ada temannya Om Yono katanya. Nah begitu dibuat saya udah siap-siap nih. Hari siap-siap ya. Begitu dibuka,
Ada apa gini? Langsung saya nyamber. Pukul sininya. Bukan pukul ya, nempel ya gini. Gini ya. Nah, gini. Tek di kepala gitu. Lah terus diem. Karena diem. Akhirnya saya bawa karena ada tempat tidur, saya bawa tempat tidur. Harry cover room. Nah, Harry ini yang kalang kabut. Gelubang, nggak salah. Atau saya kan. Kayak pindah gitu ya energinya. Nggak tahu dia berantem lah gitu. Kenapa? Lah saya tahu kok kan karena nggak merasa nggak punya kemampuan ilmu ya kan. Lah ini saya ngapain ya? Saya pegang aja perempuan ini. Ya saking nggak ada punya saya baca Al-Fatihah. Itu aja terulang-ulang Al-Fatihah. Itu saya betul nggak ada kemampuan lah ya. Udahlah. Akhirnya tuh anak itu reda, Harry yang tinggal. Harry teriak, Mas Agam, katanya tolong saya. Nah karena saya ingat tadi, begitu anak saya izin, saya ambil sorban dia, saya pukul, jebret gitu. Nah sembuh dia, sadar dia nih. Ya udah Mas Harry. Nah anak ini langsung diam, ngobrol kayak saya sama Ratna gini ngobrol. Apa kabar Mas? Gini gue, aduh. Jadi kayak normal ya. Ngobrol saya. Akhirnya saya ajak cerita masa lalu dia, masa lalu gimana gitu. Dia tunjukin lah foto-foto dia waktu SMA. Lah kan saya kaget ya. Oh ini, wah kamu cantik sebenarnya gini. Kenapa nggak waduh mandi? Jujur saya bilang pada saat itu badannya bau ya lah. Karena nggak mandi beberapa lama bau. ya. Persis lah. Kita tahan napas lah. Nah, tahan napas saya bilang Harry terus dia duduk bersila gitu ya. Dia nggak tahu lah baca apa lah gitu. Duduk-duduknya. Ya saya siap aja kalau dia kumat lagi saya pukul lagi gitu. Iya, pokoknya udah Sementara siap. saya ngobrol gara-gara ibunya kan lihat. Duh, dia kaget. Duh, ini anak kok bisa ngobrol gini. Nah, akhirnya ya udah dia kasih buat turun. Jadi saya buat turunnya ke bawah yuk. Terus ini enggak enak saya sama ibu kamu. Ya udah, ayolah turun. Saya ajak turun dia. Mau. Nah, ibunya senyum-senyum di bawah. Senyum-senyum seneng lah gitu ya. Aduh, bahagia kali. Nah, akhirnya buat turun ngobrol, karena udah bisa turun ngobrol, mereka bangga, ini anak sudah sembuh. Nanti telepon lah adiknya yang bawa dia dulu ke Bali, dikasih tahu, ini si S tadi ya, udah sembuh karena ada siapa dukunnya katanya. Oh, dukun terus? Enggak ada nih. Udah bak kemari lah katanya. Lah, saya bingung kan Mas Heri. Akhirnya udah Mas Heri gini disesap ya pulang lah. Mas Heri pulang, rumah Heri dekat situ, dekat kalender itu. Nah, saya dibawa ke Tebet, ketemulah itu beliau salah satu pejabat di asuransi. Nah dibawa ke rumahnya di Tebet situ. Nah karena suasana biasa aja, dia nggak tahu kan, yang mana dukunnya gitu. Ditunjukkan saya ini orang saya pegang kan tuh. Lah, kamu dukunnya katanya? Bukan Pak, saya bilang. Saya temen ini sana buahnya Pak Yono, saya bilang. Oh, dia kata iya emang dia katanya. Wah, si anak tadi dibawa kan, ngobrol deh sama omnya. Semua ngobrol, mereka percaya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja, sehat-sehat, udah kawin, udah punya anak. Oh, Masya Allah. Jadi beliau ini nggak mau berkutat di dunia spiritual, maka mundur kan, udah nggak pernah cerita lagi. Lah, saat datang ke sini silaturahmi sama Panglima. Tujuannya apa ya? Untuk silaturahmi aja main gitu. Nah, pas sudah pulang sampai rumah katanya ada yang mengikuti nenek-nenek. Tanya ke sini, di sini ada nenek-nenek. Nggak ada, adanya bibi. Begini, ada Gimana? nenek usia 60 tahun. Nah, saya bertanya ke Mbak Ratna, saya tanya Mbak Ratna, Bibi usianya berapa? Bibi belum 60 tahun, Bibi masih 55 tahun. Berarti masih kurang 5 tahun dong. Tapi ada nggak yang sering duduk di tangga ya? Sering duduk tangga itu Bibi. Tangga sebelah kanan, iya memang ada tangga di kiri dan di kanan. Yang sering duduk di tangga sebelah kanan ya Bibi. Oh gitu ya, ya. Tapi hubungannya apa nih ya sama nenek itu? Dan nenek itu terus kayak membuat Bang nggak nyaman ya gitu. Gimana Ya. sih ceritanya Bang? Jadi saya nggak terasa, saya terasanya pas saat saya mau mandi. Jadi saya mau mandi, kebetulan rumah saya pakai shower gitu ya. Jadi mandi shower itu tek. Nah di shower air itu ada wajah dia. Dia nggak marah, nggak apa-apain dia. Saya kan, awas kan itu. Saya begini jadi. Sementara saya bilang, aduh. Inilah nih kayaknya udah ada yang ngikutin ini berat. Aduh ini gara-gara Reza nih. Saya Gara-gara Panglima bilang, katanya. Aduh. Ini udah awas saya mau mandi saya bilang. Saya kan maaf. Saya kan lagi telanjang nih. Geser dulu. Nek saya bilang. Enggak ada saya senyum aja. Dia tidak mengganggu. Nenek-nenek tua itu hanya pakai selendang. Warnanya cuma hitam putih ya, tidak berwarna. Jadi saya nggak tahu apakah itu dia pakai selendang perempuan ya gitu ya, putih, ada rambutnya ada tua, keriput-keriput gitu. Orangnya kurus, hidungnya mancung, bajunya sampai segini lah setengah badan gitu aja. Jadi di antara air-air itu, jadi kan saya susah mandinya.
Nah saya gini-gini aja. Nah, saya bilang udah jangan ganggu saya lah, saya kan nggak ganggu juga gitu kan. Sebenarnya apakah benar Abang Agam ini diikuti oleh sosok leluhur yang membantu? Ya memang terkait dengan cerita dari awal yang saya dengarkan menuju ke pertengahan dan sampai akhir cerita tadi yang diikuti oleh nenek-nenek. Jadi kalau dari awal memang cerita Bang Agam ini yang bisa mengobati itu kayak saya memang melihat ada sosok-sosok memang mungkin jenazah ya namanya yang memang mengikuti gitu, tapi berupa kayak kakek-kakek berjubah putih yang terlihat saya gitu. Jadi kayak ada yang memegang tasbih, ada satu sosok lagi seperti berselempang hijau juga, itu kakek-kakek juga. Dan saya melihat juga dia kayak ngebawa harimau putih gitu. Habis itu terlihat juga ada kayak sosok kuda putih juga. Jadi ada beberapa makhluk gitu yang terlihat secara batin. Jadi mungkin itu yang terlihat oleh orang-orang yang mungkin ada gangguan-gangguan yang sifatnya negatif ya di badannya, sehingga mungkin kayak terpanggil jiwanya untuk Membantu. merasa Bang Agam bisa memberi solusi gitu dengan doa-doa yang mungkin kayak Bang Agam bilang tadi hanya Al-Fatihah yang dibaca dan tidak merasa punya kemampuan, tapi energi itu mungkin ya Allah alam bisawab ya. Nah, kita juga nggak tahu karena hanya Allah lah yang mungkin mengetahui segalanya, dan itu terjadi karena atas izin Tuhan juga kan yang Maha pemilik hati manusia gitu. Yang kalibal qulub, artinya nggak mungkin lah makhluk bisa melihat makhluk, mungkin ada sesuatu gitu yang dia masih terpanggil kalau mungkin itu tidak ada gerakan dari Yang Maha Kuasa. Menurut saya seperti itu gitu. Iya. Itu yang membuat beliau penasaran kenapa pada saat umur 20 sekian ya baru ada itu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada gitu. Ya mungkin ada rentang waktu gitu ya untuk sosok-sosok itu memperlihatkan diri keberadaannya gitu. Sebentar. Kalau dari penjelasan Panglima tadi yang pernah saya dengar ya. Orang yang bilang itu cuma harimau putih, cuma detail. Tapi yang lain saya belum pernah dengar ya. Ini Panglima cerita. Jadi maksud saya yang Panglima cerita sosok harimau putih berarti bener mereka bilang juga gitu ya. Orang lihat itu kalau yang lain belum pernah cerita ke saya. Jadi saya mau potong tadi, saya kan nggak enak kan. Saya bilang yang harimau putih itu pernah cerita orang ke saya. Tapi pada saya itu sampai ini saya nggak percaya gitu. Harimau kan saya takut juga ya. Nah, itu yang saya sampaikan aja. Tapi kalau yang sosok yang bersorban belum pernah ada yang bilang, baru Panglima. Enggak, yang bersorban cerita si Arya tadi pernah cerita juga begini. Cuma saya kan nggak tahu bentuknya gimana. Kakek saya sendiri saya nggak pernah lihat. Karena beliau meninggal sebelum saya lahir. Jadi kayak ada yang kakek megang Al-Quran juga gitu. Itu tadi sempat terdengar gitu di batin saya tuh kayak dia bertasbih gitu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu orang suci ya. Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Ayo Bang, kita komunikasi. Yang harimau. Ayo Bang, kita komunikasi dengan makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu. Kita ingin bertanya-tanya ya tentang cerita yang sudah Bang Agam tadi ceritakan. Banyak perihal-perihal aneh lah bisa dikatakan seperti itu, yang membuat orang kok melihat Bang Agam seperti Bang Agam punya kemampuan untuk mendoakan orang yang sakit gitu. Apakah ada kaitannya gitu dengan sosok-sosok leluhur terdahulu mungkin yang memang mempunyai kemampuan tersebut, sehingga terlihat aura Bang Agam seperti itu oleh orang-orang yang sakit, begitu ya? Iya, terutama sakit gangguan jiwa ya. Kenapa tak kau lanjutkan? Kenapa tak kau lanjutkan? Nggak berani, takut. Mengundurkan diri dari dunia spiritual. Maju lagi Bang. Takut katanya kayak. Karena kau sudah memegang semua itu. Sudah memegang semua itu. Yang tanpa kau sadari, walaupun kau tak mempelajarinya, tapi kau sudah membaca semua itu, membaca
permasalahan dunia ini. Maksudnya membaca segala obat, paham enggak? Saya nggak pernah belajar obat-obat, cuma saya itu kalau ada orang sakit yang ngasih tahu, oh baca ini gitu aja. Jadi saya sendiri nggak pernah belajar. Seketika gitu. Misalnya ini bacanya ayat kursi, Oh. nanti ini Al-Fatihah, udah gitu aja. Jadi Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim gitu lah. Kau telah membaca semua obat dari permasalahan di dunia ini. Oh, aku paham ya. Mungkin yang dimaksud beliau ini setiap orang sakit kan dibacain Al-Fatihah. Lah, Al-Fatihah itu sendiri adalah obat dari semua penyakit. Mungkin itu. Iya kayak gitu ya? Karena kau menghatamkan semua itu. Menghatamkan. Abang udah hatam Quran? Sering. Oh, Masya Allah. Ternyata Hafiz. Sering. Al-Quran berarti. Iya kayak ya? Dan rasa takutmu pada orang tuamu yang menjadi galau tameng-tameng, dan yang kau baca adalah obat-obat untuk mereka yang melalui dirimu. Karena kau mengatakan karena ketulusanmu, panggilan hatimu. Abang waktu menghatamkan itu waktu apa? SMA atau kuliah? Dari SMA, kuliah. Kalau sekarang ini setahun sekali paling. Kalau dulu ya sering khatamnya. Setahun itu bisa 3-4 kali. Motivasinya apa? Membaca Quran aja. Itulah mungkin yang dibilang beliau tulus itu. Kalau sekarang juga sekarang kan kita baca ya. Tanpa kau sadari, yang ia baca adalah buang segala jalan keluar dari dunia ini. Tapi waktu pertama kali didatengin ODGJ yang tetangganya itu, yang dibacakan hanya surat Al-Fatihah kayak. Dan jangan pernah meremehkan Al-Fatihah. Kenapa orang itu tiba-tiba mendatangi abang padahal baru pertama kali ketemu? Karena yang ia lihat bukan dirimu saja. Yang dilihat siapa? Kakek ya? Kakek yang dampingin beliau? Kau mungkin bercermin hanya kulit hitam yang terlihat dalam dirimu, dan ia pun mendatangimu atas izinnya. Dan itu ujian untukmu. Apakah kau bisa menolongnya? Lalu bang nanya lagi. Jika ada yang datang kepadamu, maka bantulah, karena Tuhan telah mengirimnya untukmu. Awalnya abang menolak ya karena merasa nggak punya ilmu, tapi terakhirnya pasti akan dibantu kan ya bang? Iya. Kadang juga saya bingung ya. Kayak ini baru-baru kenal sama orang nggak pernah saya kenal. Nah tiba-tiba mau mewakafkan tanahnya untuk masjid. Ya kan kita bingung ya. Dulu mau dibeli nggak dikasih. Nah ketemu saya ngobrol, udah diwakafkan tanahnya. Diwakafkan. Di Aceh? Di rumah sini, di tempat saya tinggal. Oh, Bogor ya? Di Bogor. Nah mereka bilang, ini kalau kayak gini Pak Jaga menjagonya, saya nggak tahu gitu masing-masing mereka. Nah hal-hal gitu saya nggak nalar ya, nggak nalar. Iya, nggak masuk akal gitu kayak masih. Orang yang nggak kenal juga kok biasanya kan approach ya, pendekatan dulu ya, kenal baru berani. Nah yang begini ini saya maka bingung karena saya tidak merasa belajar segala macam. Saya tarik diri nggak berani ya, takut ya. Nah kecuali saya punya pegangan apa-apa gitu. Saya cuma saat ini sejauh ini saya berpegangan pada Al-Quran. Ya saya nggak mampu hafal semua juz, mungkin insya Allah 30. Kau sudah memegangnya. Obat dari segala obat. Sudah dalam genggaman, mungkin udah mengalir di aliran darahnya abang gitu, walaupun abang merasa. Kau sulit mendapatkan tanah itu. Tiba-tiba tanah itu diberikan secara cuma-cuma. Ajaib itu, tak masuk akal ya. Nilainya Nilai berapa? 400 juta. 400. Nah, maaf nih kalau kakek ini Itulah
jangan remehkan huruf demi huruf, jangan remehkan sebuah buku itu, kitab itu. Dan jangan pernah takut kau tak mendapatkan dunia ini. Bukan aku mengajarimu, dan ini pun untuk diriku. Makasih, Kek. Ingat tempat kita, tempat tertua untuk agama itu. Aceh. Maaf, Kek, kalau Kakek ini leluhur dari jalur ayah atau ibunya Bang Agam? Aku bukan leluhurmu. Oh, tapi? Aku mengikuti dari setiap huruf demi huruf. Dari kata mana, Bang? Asalnya kakek dari mana? Dari sebuah lidi. Sebuah apa? Lidi? Maksudnya gimana? Apa ngajar Quran pakai lidi? Apa itu yang dimaksud, Kek? Ah, iya betul. Lidi yang dipakai untuk... Ngajarnya di Suka ngajar. Hah? Suka ngajar. Oh, ngajar ngaji juga? Ajan. Mana anak? Itu waktu di Aceh? Anak orang Di sini. Oh, di sini juga? Di sana ngajar anak. Oh, walaupun beliau pernah juga menjadi manajer artis ya, jadi tidak jauh dari dunia entertainment ya, tapi di satu sisi memang sudah seorang hafiz ya Quran dan mengajar ngaji anak-anak. Iya. Akan ada sebuah pesan untuk dirimu yang telah mengikutimu. Yang mengikuti beliau ini dari mana saja arahnya, Kek? Wanita itu akan memberikan pesan untukmu. Oh, siap-siap istri. nenek yang kemarin mengikut. Nenek yang ikut itu siapa sih? Sesungguhnya ia ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Oh, berarti bukan mengganggu sih, tapi kan sempat terganggu ya, gitu Kek. Dia di sini gini-gini. Ia pun tak mengganggu. Hanya menampakkan diri. Teruskanlah, selesaikan, datangkan kembali. Lanjutkan ya kebiasaan baik itu. Kakek namanya siapa, Kek? Boleh tahu nggak? Ji. Dan jangan kau memberikan perkataan yang buruk. Oh. Jangan memberikan perkataan yang buruk, nanti akan kejadian kayak yang itu, Bang. Jaga lisanmu. Lidahnya asin ya. Mendengar kata-kata yang baik-baik biar kejadian yang baik ya, Pak. Aku harus kembali. Iya. Terima kasih ya. Kasih ya, Kek. Kek Ji. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kek istri Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Aceh. Apa Kak? Alhamdulillah. Dan yang ulo dile. Bahasa Aceh. Apa tuh artinya? Iban. Jin dulu. Dan yang ulo dile. Oh. Dan pade. Apa artinya? Oh, saya yang dulu. Pokoknya nak takut dulu. Yang aku datang kemarin gitu. Oh, nenek yang ngikut ya? Oh, iya. Salam kenal, Nek. Nenek siapa ini? Dan yang nyampaikan nak. Mau menyampaikan pesan. Bahasa Indonesia boleh, Nek? Terima kasih nak. Iya. Isminya nggak bisa bahasa Aceh. Oh, aslinya kan Ismi nggak bisa bahasa Aceh. Iya. Jadi orang Karena banyak yang kau bantu perempuan.
Iya. Oh iya ya, benar juga ya. Semua yang hampir tak bisa mengendalikan dirinya. Selalu perempuan. Sebagian itu banyak perempuan. Yang di bus juga perempuan. Perempuan. Ingat tak, Yang anaknya busnya perempuan. dekat rumah mama kau, Mm-mm. itu ada perempuan. Ibu-ibu. Lalu kawan Ini pimpinan keluarga dari tempat kerja. tuan kau bekerja pun perempuan. Iya. Iya. Semuanya perempuan. Iya ya. Bahkan ayat yang kau baca pun itu adalah ibu dari semua surat. Al-Fatihah. Dan kau patuh dan tundukmu hanya kepada ibumu. Karena ibumu sangatlah berpengaruh besar dalam hidupmu. Ibu masih ada? Udah Oh, udah meninggal. Dia sangat berjasa. Menunjukkan perempuan yang hebat dialah ibu. Ibu, ibu dan ibu. Di Aceh ya? Ini makamnya. Saya Ya, yang saya. kau banggakan perempuan itu hanya ibu. Ya. Betul bang, gitu. Nah, sosok yang kemarin itu Yang mau ikut? di gambaran saya orang Aceh. Cuma saya nggak sebutin namanya. Tapi dia tokoh Aceh. Karena mukanya persis. Cut Adin. Iya. Oh my God. Kenapa nak warnanya? Dia itu berhitam putih. Iya, warna hitam putih. Warnanya hitam putih. Kenapa itu? Nggak Itulah berwarna. kehidupan. Hmm, Mau apapun hidup ini tetap kembali kepada hitam dan putih. Mau warna apapun, semua tetap yang dinilai hitam dan putihnya. Amal baik dan amal buruk. Tapi saya kan udah bohong-bohongan. Saya nggak punya ilmu. Perkataan kebohongan itu adalah sebagai pengendali dirimu. Kenapa? Mengingatkanmu bahwasannya aku ini hanya manusia biasa. justru membuat rendah hati ya, Nak ya? Mana yang paling besar terhadapmu? Ibu saya. Dia berjuang untukmu. Kenapa ibumu? Kenapa tak kau katakan bapakmu? Ibu saya itu bagi saya pahlawan saya. Jadi siapa yang mengganggu ibu saya bunuh juga boleh. Kau halalkan darahnya. Ya. Udah pernah saya lakukan. Serius? Bukan membunuh. Siapa yang menjunjung tinggi ibunya? Siapa yang menjaga sholatnya? Siapa yang membaca kitabnya terus menerus? Maka banyak mendapatkan syafaat di baliknya. Masya Allah. Saya baca satu ayat boleh? Gimana, Nek? Bacalah. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Allah, tunggu dulu. Kau tahu apa yang dibaca olehnya? Surat apa yang kau baca? An-Nisa 51. Tentang Kerugiannya orang-orang kafir itu. Menyesal sebaiknya dia mengikuti orang-orang beriman yang berjalan di jalannya Allah.
Kenapa abang pengen baca surat itu? Karena rugilah orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Sama persis kejadiannya tepat pada hari ini. Iya. Hari Jumat Tanggal berapa ini? 13 Februari. Coba kau baca surah Al-Baqarah ayat 13. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang yang kurang akal itu beriman? Ya, sesungguhnya mereka itu Orang-orang itulah orang-orang yang kurang akal, tapi mereka tidak tahu. bahwa perkataannya itu membuatnya celaka. Jadi, sebagian orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Al-Quran, tidak mau beriman kepada Allah, maka justru bukannya dia mengikuti, tapi malah mencemooh. Mengatakan orang-orang yang beriman itu tidak berakal, Oh gitu. mengimani Ya. sesuatu yang tak nyata. Oke. Padahal sesungguhnya dialah orang-orang yang celaka. Sama persis dengan yang kau Baca. baca tadi. Pada hari ini jelas ayatnya. Jadi tujuanmu, apa yang kau miliki, kemampuanmu dalam membaca Al-Quran, semua itu adalah bekalmu. Semoga kelak kau pun bisa menyampaikan walaupun satu ayat kembali kepada hakikatnya manusia. Ya. Kau bisa menghafal doa-doa, ayat-ayat. Kau pun bisa membaca Al-Quran dengan benar Iya. agar bermanfaat untuk dirimu dan baginya. Ini aku manggilnya nenek nggak apa-apa? Atau nyai? Nyai, Nyai, oke baik nyai. Berarti nyai ini ngikutin abang dari kapan? sejak kau kecil, Oh sejak kecil. Iya kan dari Aceh ya? hilang dan pergi, aku mengikutimu. Tergantung di mana kakimu melangkah. Kalau kau ke arah yang baik, maka aku pun ikut kau. Ya, budaya itu nggak sembarangan. Bantulah wanita-wanita yang lemah, Kamu nggak pria-pria yang lemah. karena ibu adalah junjunganmu. Tapi andaikan untuk masalah pengobatan gimana? Tadi kan disuruhnya lanjutkan, jangan dihentikan gitu. Itu tak dapat dipaksakan. Ya. Kalau memang Allah yang menentukan, dengan kerelaan dia akan lakukan. Intinya jangan takut aja ya, jangan merasa ini lagi, jangan merasa membohongi orang ya. Itu saja. Tetap jaga dirimu. Kembali ke dalam kesadaran. Jaga keluargamu. Jaga dirimu. Saya susah jaga mulut. Nah, itulah hanya kau sendiri. Kalau saya Maka kendalikan diri. ada perlombaan azan, saya bilang saya nggak ikut. Kalau ikut juara, ya kalau saya ikut juara saya. Oh gitu. Maka berkatalah yang Ya, berarti baik-baik bagus dong. piala agar menjadi. saya nggak ikut. Nah, itu yang saya takut. Jadi takut kalau saya bilang orang 2 kali saya lihat orang sakit meninggal. Nah ini yang saya takut, jaga mulut. Maka jagalah lisan. Karena ucapan itu adalah doa. Jangan nanti dikira Jadi nyumpain orang ya. ucapkannya baik-baik untuk suatu kebaikan. Menjadi keberkahan bagimu dan baginya. Ya. Itu saja. Iya ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk yang terkait dengan pengalaman spiritual yang dialami oleh Bang Agam. Apa nih kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Jadi ada beberapa hal yang nggak saya ungkapkan setelah dijelaskan. Kalau saya ungkapkan dari awal mungkin jadi diatur ya. Skenario. Makanya setelah skenario gitu ya. Makanya saya bilang tadi waktu itu kan, yang harimau putih itu
saya ceritakan setelah dia ceritakan. Kalau saya ceritakan awal jadi skenario. Nah, kemudian sesaknya barusan juga saya ceritakan setelah dia ceritakan sesak. Saya nggak ceritakan sesak tadi. Maksudnya Ismi setelah mediumisasi tadi rasa sesak. Apa berat dadanya gitu loh? Saya sesak. Iya, sesak. Cuma saya nggak mau bilang awal dong. Kalau saya bilang saya sesak, wah ini skenario. Tapi setelah dia cerita, baru saya sampaikan. Masya Allah. Soal khatam Quran juga apa nggak cerita terungkap di sini? Iya, dulu saya suka kalau di rumah itu memang saya suka kalau nggak khatam Quran itu 2-3 kali saya nggak puas. Masya Kalau Allah. dulu, maka dia bilang teman-teman ustaz lah segala macam. Kalau sekarang memang tidak terlalu sering khatam, tapi insya Allah mengajinya masih lah ya. Jadi tujuannya itu ya kita sedang belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran. Tapi sudah terjawab ya apa yang selama ini menjadi teka-teki ya? Iya, cuma jujur sampai sekarang saya jangan dianggap orang yang berkemampuan. Tetap nggak mau. Tetap saya nggak mau. Tapi kalau memang Itulah karena beliau rendah hati ya. kejadian ini yang bisa kebetulan saya abadi itu bukan karena saya, karena Allah aja. Iya. Saya nggak bisa apa-apa. Jujur, jadi jangan dites-tes ya. Ya, takut dites sama orang yang berilmu. Yakin aja karena kan ilmu yang udah ada di aliran darah abang kan langsung dari Allah Al-Quran ya kan. Tapi apa yang sudah kita lewati tadi berdialog dengan makhluk itu menurut abang cocok dengan apa yang dialami? Ya sejauh yang saya amatin karena kita nggak atur ceritanya ya mengalir aja. Makanya saya bilang saya setelah di kantor baru saya jawab aslinya kan gitu ya. Baik yang tadi harimau segala macam. Itu cocok. Terusnya ceritanya ini orang Aceh kan saya belum cerita tadi ya. Nah setelah dibilang orang Aceh baru saya sampaikan iya itu orang Aceh. Jadi kalau saya ceritakan duluan nanti udah tahu dong ceritanya. Dari nenek-nenek itu dari Aceh, dari leluhurnya. Termasuk sesak tadi. Saya sebenarnya sesak dari tadi itu. Cuma saya nggak mau ngomong. Saya diam aja. Aduh, sampai udah saya ini. Daripada saya pingsan malu kan saya tahan. Itu aja. Ternyata memang itulah yang dirasakan oleh Ismi sama ya, Ya. energinya ya. Itulah demikian. Berarti satu kata untuk mata langit apa? Mata langit teruslah belajar dan menggali karena ilmu tidak pernah habis. Ya, Insya Allah. Masya Allah. Itu aja. Terima kasih. Yang Dimas silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Bang Agam. Ya, menurut saya adalah Allah akan memberi kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Begitu juga sebaliknya, Dia menghinakan siapapun yang diinginkan dan Dia memberi kekuasaan kepada siapa saja yang Dia mau. Begitu juga kalau Dia ingin mencabutnya. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan di dunia ini karena semua bisa terjadi gitu. Yang kita anggap dengan akal logika kita tidak mungkin, tapi menurut Tuhan mungkin. Dan kita anggap oh ini pasti nggak bisa terjadi, pasti butuh proses lama. Tapi bagi Allah itu nggak butuh proses lama gitu. Bisa seketika, bisa per detik, bisa semuanya bisa berubah. Yang nggak baik bisa tiba-tiba menjadi baik, yang sesat tiba-tiba bisa mendapat hidayah dan bertobat, yang baik juga bisa seketika tiba-tiba ya kita nggak tahu juga ya, bisa saja jadi sesat. Jadi selagi nafas kita masih ada dan kita masih bisa apa ya kalau dibilang memilih mana yang baik mana yang tidak dengan akal logika kita, ya teruslah lakukan gitu, yang diperintahkan Allah dan yang tidak disukai Allah. Jadi artinya yang dicintai Allah kita lakukan, yang tidak dicintai Allah, yang dibenci Allah jangan kita lakukan. Itu saja sih kalau menurut saya secara garis besar dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita bahas ini dan itu mungkin nanti terlalu riuh ya atau panjang sekali gitu. Jadi intinya begitu. Pasti Allah akan menyertai orang-orang yang sabar dan orang-orang yang terus berserah diri dan bertakwa kepada-Nya. Itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat
mata langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.